Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya Noris Nur Alpianto akan mempresentasikan tentang fokus dalam mata kuliah psikologi olahraga. Oke, yang pertama dari definisi dulu. Definisi dari fokus itu tersendiri adalah fokus adalah keterampilan yang lain yang berarti dapat mempelajari dan mendapat lebih baik dengan praktek. Kemudian menurut Smith dan Case 2010-72 menyatakan bahwa fokus adalah kemampuan untuk mencurahkan perhatian penuh untuk tugas di tangan, tuning keluar gangguan. Nah, kemudian hakikat fokus. Kemampuan untuk fokus adalah salah satu ciri yang paling penting yang dapat dimiliki sebagian seorang atlet. Para atlet terbaik di dunia adalah master fokus. Mereka dapat menghilangkan segala sesuatu yang tidak penting. Hanya fokus yang dilakukan dan melakukan dengan baik di bawah tekanan. Nah, kemudian siklus fokus yang gagal ada dua, yaitu fokus yang gagal dan fokus yang aktif. Yang pertama, fokus yang gagal yaitu gairah psikologi tinggi atau otot tegang, denyut jantung, dan pikiran balap. Terus tidak konsisten, eksekusi yang gagal. Kemudian eksekusi atau kinerja yang gagal. Kemudian fokus yang efektif. Yang pertama, gairah psikologi yang tenang, konsisten, eksekusi efektif, eksekusi atau kinerja yang efektif. Kemudian anatomi tubuh. Bagian yang berbeda dari otak memainkan peran yang berbeda dalam membantu fokus selama kompetisi. Otak terdiri dari 4 lobus, yaitu yang pertama lobus frontal, lobus temporal, lobus parietal, dan yang keempat occipital lobus. Kemudian zona fokus. Nah, zona fokus itu terbagi dari 3 zona. Yang pertama zona 1, zona 2, dan zona 3. Zona 1 yaitu tingkat tertinggi fokus. Contoh paling intens adalah golfer terdiri di atas bola. Petenis tepat sebelum melayani. Quarterback lebih pusat. Kemudian zona 2 sedikit kurang intens. Contoh fokus: golfer swing upshot, melihat jarak jauh, angin, seleksi klub, gelandang, dan penerima lebar di kerumunan. Kemudian zona 3 masih terfokus tapi kurang. Contohnya football pelanggaran di bangku, pegolf berjalan di antara tembakan, pemain tenis di antara permainan. Kemudian masih dalam zona 1 adalah di mana memiliki tingkat tertinggi fokus pada tugas langsung di tangan. Kemudian zona 2 adalah gelar sedikit lebih rendah dari fokus
dari zona 1. Zona 3 adalah tingkat yang paling luas fokus, di mana tingkat fokus bahkan kurang intens. Lanjut, fokus dapat dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, relevan dan tidak relevan. Poin relevan fokus menurut Smith dan Case 2010-77 adalah orang yang benar-benar memiliki hubungan langsung ke dan dampak pada kinerja. Sebagai contohnya adalah titik yang relevan fokus untuk Pisner softball mungkin seleksi lapang, santai lengan, atau kata-kata isyarat. Kemudian yang kedua, poin yang tidak relevan adalah orang di mana tidak memiliki kontrol dan tidak memiliki hubungan langsung dengan kinerja. Misalnya, fokus yang tidak relevan untuk pemain tenis akan beberapa banyak orang yang mengawasinya, lokasi turnamen, atau apa yang pelatih atau media lain mungkin berpikir tentang dia. Mungkin itu presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.